Salam kerahiman. Hari ini 7 Februari kita akan baca dari dua nomor, 334 dan 340. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 334. Aku dapat melihat betapa Allah tunduk kepada keinginan-keinginan bapa pengakuanku. Pada saat itu Allah tidak memperlihatkan dirinya kepadaku sebagai seorang guru dengan seluruh kekuatannya dan kedewasaan insaninya, tetapi sebagai seorang anak kecil. Allah yang melampaui segala pengertian membungkuk kepadaku dalam rupa seorang anak kecil. Tetapi mata jiwaku tidak berhenti pada permukaan. Meskipun engkau mengambil rupa seorang anak, aku melihat dalam dirimu, Tuhan, semua Tuhan. Engkau kekal dan tak terbatas. Engkau disembah oleh roh-roh yang murni siang dan malam. Dan bagimu hati para serafim berkobar-kobar dengan api cinta yang paling murni. Ya Kristus, ya Yesus, aku ingin mengungguli mereka dalam cintaku akan Dikau. Aku minta maaf kepada kalian, hai roh-roh yang murni, atas keberanianku membandingkan diriku dengan kalian. Aku hanyalah tumpukan kemalangan, jurang kepapaan. Sedangkan engkau ya Allah adalah kedalaman kerahiman yang tak terselami, yang menelan aku ibarat panas matahari melahap setetes embun. Satu tatapan mata penuh kasih darimu akan meratakan jurang. Aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas keagungan Allah. Menyaksikan keagungan Allah lebih dari cukup untuk membuatku bahagia sepanjang segala abad. 340. Kini aku tahu bahwa tidak suatu pun dapat menghentikan kasihku bagimu ya Yesus, baik penderitaan, sengsara, api, pedang, maupun kematian sendiri. Aku merasa lebih kuat daripada semua hal itu. Tidak ada suatu pun yang dapat dibandingkan dengan kasih. Aku menyaksikan bahwa hal-hal paling kecil yang dilakukan oleh jiwa yang mengasihi Allah dengan tulus hati memiliki nilai yang luar biasa dalam pandangan matanya yang kudus. 7 Februari. Suster Faustina melihat Allah yang melampaui segala pengertian membungkuk kepada aku dalam rupa seorang anak kecil. Jadi Suster Faustina ada satu penglihatan ya. Biasanya gambaran Allah itu Allah yang luar biasa, yang besar, yang bersinar, yang penuh dengan kebijaksanaan ya. Yesus hadir sebagai Imam Agung, luar biasa. Tapi saat ini, hari ini, kali ini, Suster Faustina melihat Allah hadir dalam rupa anak kecil. Meskipun engkau mengambil rupa seorang anak, aku melihat dalam dirimu Tuhan semua Tuhan, engkau kekal dan tak terbatas. Kita juga mau belajar dari Suster Faustina, jangan hanya melihat apa yang kelihatan, tapi melihat pesan apa yang ada di balik itu semua. Dan Suster Faustina katakan, dia lihat bukan hanya sekedar anak kecil, tapi dia melihat Tuhan yang adalah Tuhan para Tuhan. Engkau kekal dan tidak terbatas. Ungkapan ini baru bisa dikatakan oleh Suster Faustina karena dia punya pengalaman pribadi selama dalam kehidupannya. Ada banyak pengalaman yang dia alami sehingga dia bisa menyimpulkan seperti itu. Begitu pula dengan kita. Kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau nggak punya pengalaman pribadi, kita nggak bisa menggambarkan Allah yang seperti apa yang kita kenal. Allah yang baik. Oke, baik yang seperti apa? Allah yang esa, Allah yang kuasa, yang seperti apa? Bukan teori ya, tapi yang kita alami. Dengan pengalaman Suster Faustina berelasi dengan Tuhan, walaupun dia melihat tampilan Allah sebagai seorang anak kecil, tapi dia tahu ini adalah Tuhan dari semua Tuhan. Ini adalah Allah yang kekal, yang tidak terbatas. Engkau disembah oleh roh-roh murni siang dan malam. Ini masih penglihatannya Suster Faustina ya. Tuhan Bapa Allah disembah
oleh roh-roh yang murni siang dan malam. Oleh para serafim, hati mereka berkobar-kobar dengan api cinta yang murni. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itulah yang menjadi aktivitas hari-hari para jiwa-jiwa yang murni dan serafim. Tapi dikatakan oleh Suster Faustina, aku ingin mengungguli mereka. Bukan berarti dia mau bersaing, tapi dia punya niat, punya keinginan, punya tujuan, punya prioritas, punya usaha untuk sedemikian rupa besar sehingga dia mau mengungguli mereka. Dalam cintaku akan dikau. Jadi cintanya itu memang mau sebesar mungkin, mau mengalahkan, bukan berarti bersaing, tapi dia mau bersungguh-sungguh. Kalau kita melakukan biasa-biasa aja, kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu atau bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Di sini mau dikatakan bahwa dia melakukannya dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan satu tujuan yang luar biasa, yang dengan sungguh-sungguh, supaya hasilnya juga sangat luar biasa. Aku hanyalah tumpukan kemalangan dan jurang kepapaan. Dia dengan rendah hati berkata kepada Tuhan, aku hanyalah tumpukan kemalangan dan jurang kepapaan. Sedangkan engkau adalah kerahiman yang tidak terselami. Tapi satu tatapan mata penuh kasih darimu akan meratakan jurang. Dia tahu Allah itu penuh belas kasih, penuh kerahiman. Walaupun dia tahu dia sangat papa, dia nggak berdaya, sedangkan Allah itu luar biasa maha tinggi yang jaraknya jauh sekali, yang kayaknya nggak bisa dicapai. Tapi dengan satu tatapan mata penuh kasih, dengan Allah menatap kita dengan penuh kasih, maka hal itu akan meratakan jurang, sudah nggak ada batas lagi. Nggak ada jarak lagi, atau ada jarak yang bisa ditempuh, bukan sesuatu yang mustahil lagi. Kalau kita lihat gambar Yesus yang Maha Rahim, Bapak Ibu bisa melihat tatapan matanya Yesus. Tatapan yang penuh kasih, tatapan yang mengasihi, yang memperhatikan, yang mengampuni, yang peduli. Dan itu dikatakan juga oleh Tuhan bahwa tatapan mataku yang dilihat itu sama seperti tatapan mataku pada waktu aku di atas salib. Jadi walaupun dia menderita, walaupun dia susah, tapi tetap matanya itu menunjukkan tatapan yang penuh kasih. Kini aku tahu, tidak suatu pun dapat menghentikan kasihku padamu. Suster Faustina mendapat satu kesimpulan bahwa nggak ada satupun yang bisa menghalangi kasihku padamu. Apakah itu penderitaan? Apakah itu sengsara? Apakah itu api? Apakah itu pedang? Atau bahkan kematian? Nggak ada satupun yang bisa membuat dia stop untuk tidak mencintai Tuhan. Aku merasa kuat dari semua itu, tidak dapat dibandingkan dengan kasih. Karena dia punya kasih yang besar. Justru dengan kasih yang besar kepada Tuhan, maka segala rintangan itu buat dia bukan hal yang membuat dia stop. Kasih yang besar ini justru punya kekuatan, punya potensi, punya kekuasaan untuk bisa menghancurkan, menghalau hal-hal yang membuat perjalanan dia ke Tuhan itu berhenti. Cinta yang besar mengalahkan penderitaan, kesengsaraan, api, bahkan kematian. Dan dikatakan lebih lanjut, hal-hal yang paling kecil yang dilakukan jiwa yang mengasihi Allah dengan tulus hati memiliki nilai yang luar biasa dalam pandangan matanya yang kudus. Yang dilakukan oleh jiwa yang mengasihi Allah, sambil merefleksi kepada hidup kita ya, kalau saya mengasihi Allah dengan tulus hati, maka saya akan memiliki nilai yang luar biasa dalam pandangan matanya Tuhan yang kudus. Mari kita punya
cinta yang tulus pada Tuhan. Mari kita punya ketulusan dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita punya nilai yang besar, nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Itu aja untuk kita renungkan ya. Sepanjang hari ini kita merenung untuk semakin tahu bagaimana punya cinta yang tulus. Kita tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.